Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. Bintang tim nasional sepak bola wanita Jepang Yushi Hasegawa resmi mengenakan salah satu kaos sepak bola paling terkenal di dunia setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar tim wanita AC Milan. Gelandang berusia 24 tahun itu direkrut Milan dari klub Nippon TV Balesa dengan rincian kontrak dan transfer belum diungkapkan oleh kedua klub. Hasegawa adalah bintang tim sepak bola wanita Jepang kedua yang pindah ke klub Eropa bulan ini. Sebelumnya pemain terbaik Piala Asia Wanita AFC 2018 Mana Iwabuchi menandatangani kontrak dengan klub Liga Super Wanita asal Inggris Aston Villa. Setelah muncul di kancah internasional saat berusia 15 tahun di Piala Dunia Wanita usia 17 tahun 2012, Hasegawa membantu Jepang menjadi juara dunia pada kelompok usia tersebut 2 tahun kemudian dan dinobatkan sebagai pemain terbaik kedua di turnamen tersebut. Salah satu gol terbaik yang ia ciptakan bersama tim sepak bola wanita Jepang adalah golnya ke gawang Belanda di Piala Dunia 2019 lalu. Gol tersebut juga masuk nominasi sebagai gol terbaik turnamen tersebut. Selanjutnya Hasegawa diharapkan dapat memberikan kontribusinya untuk tim wanita AC Milan yang saat ini masih bercokol di peringkat kedua dan tertinggal 3 poin dari Juventus di daftar klasmen Serie A Femminile. AC Milan mendapat kabar baik jelang lawatan mereka ke kandang Bologna di lanjutan Liga Italia Sabtu 30 Januari mendatang. Kabar baik tersebut datang dari Hakan Çalhanoğlu. Playmaker andalan Rossoneri tersebut telah mengkonfirmasi bahwa ia sudah negatif COVID-19. Hal tersebut muncul setelah sang pemain sendiri mengumumkan kabar itu melalui postingan di akun Instagramnya. Melansir Football Italia, bintang asal Turki itu selanjutnya akan menjalani pemeriksaan medis yang diperlukan sebelum ia dapat kembali berlatih bersama tim. AC Milan mengalami periode yang buruk dalam 2 pertandingan terakhir. Kalah 0-3 dari Atalanta di Serie A dan tersingkir di ajang Coppa Italia dalam derby Milan yang penuh drama dan kontroversi. Pelatih Milan Stefano Pioli dalam konferensi pers pasca pertandingan sudah menekankan bahwa pentingnya untuk segera bangkit dan melupakan periode buruk tersebut. Dan jelang laga terdekat melawan Bologna, berikut kami sajikan beberapa data dan fakta menarik terkait kondisi kedua tim. Prediksi line up AC Milan. Stefano Pioli masih berkutat dengan masalah cedera yang dialami pemainnya setelah Brahim Diaz dan Simon Kjaer yang akan absen pada laga tersebut. Namun kabar baiknya, Pioli akan menyambut kembalinya Mario Mandzukic, Sandro Tonali, Ismail Bennacer serta pulihnya Çalhanoğlu dari COVID-19. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Donnarumma akan kembali berada di bawah mister gawang. Ia akan dilindungi oleh Calabria, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli, dan Theo Hernandez di lini pertahanan. Sementara di lini tengah, Ismail Bennacer kemungkinan belum bisa memainkan laga sejak menit awal. Dan oleh sebab itu, Sandro Tonali akan kembali berduet dengan Frank Kessie. Alexis Saelemaekers, Rafael Leao, dan Ante Rebic sepertinya akan turun sejak awal untuk mendukung Zlatan Ibrahimovic di lini depan. Prediksi line up Bologna. Bologna memiliki awal musim yang buruk di bawah Sinisa Mihajlovic yang membuat mereka kini harus bercokol di peringkat ke-13 di daftar klasmen. Dalam 10 pertandingan terakhir, I Rosso Blu hanya mampu meraih 1 kemenangan, 4 kekalahan, dan 5 hasil imbang. Dalam pertandingan melawan Milan nanti, Bologna dipastikan tidak bisa diperkuat Federico Santander. Begitu pula halnya dengan Gary Medel, Ibrahim Mbaye, dan Federico Ravalia yang kesemuanya menderita cedera. Untuk itu, Mihajlovic akan memilih antara Yardi Schouten dan Matthias van Berg yang akan bermitra dengan Nicolas Dominguez di posisi gelandang bertahan. Sementara Roberto Soriano, Musa Baro, dan Riccardo Orsolini akan berbaris mendukung Rodrigo Palacio. Head to head, AC Milan punya track record yang bagus ketika menghadapi Bologna. Dari 23 pertemuan terakhir, Milan berhasil mengemas 16 kemenangan, 5 hasil imbang, dan hanya 2 kali menelan kekalahan. Kekalahan terakhir Milan dari Bologna terjadi pada musim 2016 usai takluk 0-1 di San Siro. Sementara kekalahan terakhir Milan dalam lawatannya di Renato Dell'Ara terjadi pada musim 2002.
Kala itu Milan takluk 0-2 dari Bologna melalui gol yang dicetak Salvatore Fresi dan Julio Cruz. Musim lalu Milan berhasil mengalahkan Bologna di 2 pertemuan, di mana di pertemuan pertama mereka berhasil menggasak Bologna 5-1 di San Siro dan berhasil menang tipis 3-2 di Renato Dell'Ara. Prediksi: 2 kekalahan beruntun baru-baru ini tak bisa dipungkiri telah memberikan tekanan bagi tim asuhan Stefano Pioli. Oleh karena itu, kemenangan menjadi wajib untuk kembali menumbuhkan kepercayaan diri tim. Kendati begitu, dengan rentetan cedera dari para pilar utama, tak bisa dikesampingkan bahwa pertandingan nanti akan cukup berat bagi Milan. Dan olehnya itu kami memprediksi skor akan berakhir dengan skor tipis 1-2 untuk kemenangan Milan. Zlatan Ibrahimovic dan Romelu Lukaku resmi dijatuhi hukuman larangan bermain 1 laga sebagai buntut insiden dalam laga derby Milan beberapa hari lalu. Sebagaimana kita ketahui bahwa 2 mantan pemain Manchester United itu terlibat dalam insiden panas dalam derby Milan di perempat final Coppa Italia. Melansir Football Italia, Lukaku yang mendapat kartu kuning pada laga itu akan menjalani skorsing 1 pertandingan yang membuatnya absen di semifinal Coppa Italia melawan Juventus. Selain itu, Lukaku juga mendapat hukuman larangan 1 pertandingan di edisi Coppa Italia berikutnya setelah perilaku tak terpujinya di atas lapangan. Apalagi pemain asal Belgia itu sudah diperingatkan sebelumnya pada babak 16 besar. Sementara itu, Ibrahimovic mendapat larangan bermain dalam 1 laga di edisi Coppa berikutnya karena ia mendapat 2 kartu kuning dalam laga derby Milan. Menurut Sky Sport, otoritas sepak bola Italia juga masih bisa membuka penyelidikan untuk menilai kemungkinan diskriminasi karena mereka belum menerima laporan wasit dengan isi pernyataan kedua pemain. Selain kedua pemain tersebut, Sempre Milan melaporkan bahwa Frankesi juga mendapat skorsing 1 pertandingan di edisi Coppa Italia musim depan karena akumulasi kartu kuning, di mana pemain asal Panti Gading itu mendapat kartu kuning di pertandingan melawan Inter, dan kartu kuning lainnya saat laga melawan Torino di babak 16 besar. AC Milan telah merekrut Mario Mandzukic, Sualio Mete, dan Fikayo Tomori pada bursa transfer Januari ini. Tetapi jendela transfer musim dingin Rossoneri tampaknya belum berakhir. Melansir laporan Tuttosport seperti dikutip dari laman Sempre Milan, Rossoneri dikabarkan sedang mempertimbangkan merekrut winger asal Brasil, Douglas Costa, di bursa transfer Januari 2021. Costa masih berstatus pemain Juventus, namun saat ini ia dipinjamkan ke Bayern Munich sejak musim panas lalu. Douglas Costa tak masuk perencanaan pelatih Juventus Andrea Pirlo. Pemain 30 tahun itu tersingkir dengan kedatangan winger muda Federico Chiesa dari Fiorentina. Sayangnya Douglas Costa juga tak sukses saat kembali bermain bersama Bayern Munich. FC Hollywood sudah memberitahukan Juventus tidak akan mempermanenkannya dan akan memulangkan Costa musim depan ke Juventus. Dan situasi ini coba dimanfaatkan AC Milan. Rossoneri sedang menanyakan situasi Costa dan mengintip peluang merekrutnya di Januari 2021 ini. Akan tetapi laporan itu menambahkan bahwa gaji Costa yang mencapai 6 juta euro per tahun kemungkinan besar akan menjadi hambatan utama Rossoneri mewujudkan rencana tersebut.